Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Tiba-tiba perkedel Noel bahu aneh. Apa sih Del? Noel aneh di tempat gelap kayak gini. Jangan godain aneh lah Del, ucapku. Apa sih? GR aja kamu mah. Itu loh Ter, di sisi sana kayak ada mulut goa juga. Kayak ada jalur selain mulut goa yang tadi kita masuk, ucap perkedel sembari memelintir kepala aneh menuju arah sumber cahaya dari mulut goa lainnya. Oh iya Del, lah terus kita mau lewat keluar dari arah mana? Mulut goa yang tadi atau mulut goa yang itu aja? Tanyaku. Lewat yang itu aja Ter, kali aja kita nemu jalur. Kita coba dulu aja Ter, pinta perkedel. Bolehlah kita coba, kecuali kalau buat anak jangan coba-coba, gumamku lirih. Langkah kita ayunkan menuju sumber cahaya dari mulut goa itu. Serak, serak, serak. Baru 3 langkah, perkedel teriak-teriak histeris. Teriakannya menggema dalam goa. Apa sih Del? Ter, tolong aneh Ter. Iya kenapa? Ini kayak ada yang nemplok di rambut aneh, ucap Atun perkedel sembari menghempas-hempaskan rambut dengan kedua tangannya. Dan benar saja, ternyata ada kelelawar yang nyasar nemplok di kepala perkedel. Kelelawar itu pun kembali terbang, pergi tanpa pamit. Setelah tersapu tangan perkedel. Udah Del, udah. Kelelawarnya udah pergi. Udah, gak usah khawatir. Gak usah teriak-teriak lagi, ucapku. Aneh geli Ter. Aneh kira ada yang ngejambak rambut aneh. Taunya kelelawar. Aneh takut aja kalau kelelawar itu gigit aneh Ter, ucap Atun perkedel. Gak mungkin Del, kamu gak perlu khawatir. Kelelawar gak bakal mau gigit kamu. Kan kelelawar doyannya sama buah-buahan, gak doyan sama perkedel, jawabku. Sialan kamu mah, jawab perkedel. Langkah kembali kita ayun lebih cepat menuju mulut goa itu. Semakin cepat kita ayunkan langkah, tapi kok kenapa ya seolah-olah nggak sampai-sampai. Secara mulut goa itu menjauh, seolah menjauh dari kita. Ada yang gak beres di sini pun bimbang. Mau melangkah terus maju menuju mulut goa yang kita tuju, atau berbalik menuju mulut goa yang awal kita masuk. Del, gimana nih? Mulut goanya serasa menjauh. Perasaan kita gak sampai-sampai dah, tanyaku sambil garuk-garuk pantat yang serasa gatal. Kita lanjut atau balik aja ke mulut goa yang pertama kita masuk itu, tanyaku meneruskan. Bentar Ter, ada baiknya kita tenangin diri dulu di mari sambil istirahat sejenak ya. Kita ambil keputusan dalam keadaan tenang supaya kita nggak salah langkah, jawab perkedel yang juga bingung. Yo bislah Del, kita istirahat bentaran di mari dulu ya. Tapi kamu jangan nafsu ya di tempat kayak gini. Dan dalam situasi kayak gini gak pantas Del,
Nggak pantas, candaku. Keperkedel, dua jari perkedel langsung meluncur dan mendarat di kepala Ane sambil mendorong kepala Ane. Dasar otak kotor, balasnya dengan nada canda. Kami duduk di tengah-tengah goa, di antara dua mulut goa. Di atas kami ada terasa seperti rongga yang bertembus sinar dari luar. Situasi gelap, namun tak segelap pas di jalur yang ada hewan-hewan terbang tadi. Entah burung atau kelelawar. Kemungkinan sih kelelawar. Pas Ane duduk, terasa ada yang ngeganjel di bokong Ane. Apa ya? Kok ngerasa ngeganjel? Ane pun raba-raba saku belakang Ane. Yang tanpa sengaja tangan Ane nyasar ngeraba paha si perkedel. Pengen cepat telapak tangan perkedel langsung nabok pundak Ane. Jangan kurang ajar. Jangan ambil kesempatan ya. Maksudmu apa, Ter? Raba-raba Ane. Pengen Ane ompongin kamu, Ter. Ucap perkedel marah. Maaf, Del. Ane kagak sengaja. Ane cuma lagi mau ngecek apa yang ngeganjel di saku belakang Ane. Ternyata tangan Ane salah parkir. Dan ternyata Ane terkejut setelah Ane tahu apa yang ngeganjel di saku belakang Ane. Ternyata itu satu bungkus rokok kretek dan korek yang tersimpan di dalam bungkusnya. Del, ternyata rokok, Del. Maksudmu apa? Nawari Ane rokok. Ane nggak ngerokok, jawab Atun ketus. Bukan itu maksud Ane, Del. Di dalam rokok ini ada korek. Dan lumayan kita bisa bikin penerangan. Bisa bikin api unggun juga. Entar kalau kerasa dingin, jawabku. Korek Ane nyalahin. Cetek. Korek pun tak nyala. Kembali ku coba. Ane coba goyang-goyangin korek sebelum Ane nyalahin. Cekrek. Alhamdulillah nyala, Del. Satu batang rokok pun Ane bakar dan kuhisap. Kepulan asap Ane hembusin ke muka perkedel yang masih manyun. Bul, sembari Ane berucap, masih manyun. Maaf, Del, jangan ngambek terus. Ane gak sengaja, bener dah. Perkedel pun kembali tersenyum. Gak apa-apa, Ter, ucapnya. Satu batang rokok habis Ane hisap. Sisa puntung rokok Ane matikan dan Ane masukkan ke saku Ane. Kembali kita bangkit untuk melangkahkan kaki. Tunggu, Ter, ucap perkedel. Kenapa, Del? Tanyaku. Sebelum langkah, ada baiknya kita berdoa, Ter, pinta perkedel. Woke, Del, siap gerak. Kami pun berdoa. Langkah kaki kembali kita ayun menuju mulut goa. Srak. Baru beberapa langkah terdengar jelas suara burung. Sepertinya Ane kayak gak asing dengan suara burung seperti itu. Tapi burung apa ya? Sejenak Ane berpikir sembari berjalan. Jalak. Ya, itu suara burung jalak. Baru saja otak Ane memberi jawaban. Tiba-tiba satu ekor burung jalak terbang masuk dan mendarat tepat di mulut goa. Tak terasa jarak kami sudah sangat dekat dengan mulut goa. Del, lihat, Del, itu ada burung jalak di mulut goa, ucapku. Iya, Ter, semoga kita nemu jalan ya, Ter. Semakin kita mendekat ke mulut goa dan semakin dekat juga kami dengan burung jalak itu. Burung itu pun hanya berbalik arah. Burung itu melangkah jalan, melompat-lompat keluar dan tidak terbang.
seolah burung itu tidak takut dengan kedatangan kami. Tepat di mulut goa, aneh coba pandangi lokasi luar goa. Langit sudah nampak gelap. Suara hewan-hewan malam pun seolah mulai bernyanyi, menjadi instrumen lagu wajib. Perlahan malam tiba. Aneh pun ngerasa seolah aneh kenal tempat ini. Seolah-olah gak asing tempat ini. Aneh coba inget-inget. Lah, sepertinya tempat ini tempat aneh istirahat semalam. Aneh putusin untuk keluar dari mulut goa. Dan benar saja, ternyata lorong yang kemarin ditempatin Peter istirahat ternyata bersebelahan dengan mulut goa ini. Cuma terhalang rimbunan semak. Atun, ini tempat yang semalam aneh tempatin istirahat. Aneh masih paham betul. Gak jauh dari sini ada sumber mata air. Jelasku ke perkedel. Alhamdulillah, semoga kita bisa keluar dari sini ya Ter, jawab perkedel. Malam pun tiba. Kami pun putuskan untuk istirahat di mulut goa. Api kecil kita nyalakan sebagai penerangan yang sekaligus untuk menghangatkan badan kami. Batang rokok kembali aneh nyalakan. Duduk dan bersandar di dinding mulut goa. Atun masih terdiam sembari melingkarkan tangan yang memeluk kedua lutut atau kakinya. Jangan ngelamun Del, ucapku mengingatkan. Atun perkedel pun tersenyum dengan jawaban singkat. Aneh pun putusin untuk keluar sebentar dari mulut goa, ninggalin Atun yang masih nampak murung dan lelah. Konon pas Atun sendirian ada perasaan yang bercampur aduk, aneh, menyebalkan, membingungkan, atau bahkan menakutkan. Pokoknya rasa itu manis, asam, asin, rame rasanya, ujarnya. Angin yang berhembus pelan masuk menerobos mulut goa, pelan-pelan menyegarkan. Hembusan angin kembali datang, membawa rasa mengagetkan. Kembali hembusan angin datang, membawa rasa menegangkan. Atun perkedel pun mulai sadar kalau sekarang dia sendirian. Jantung mulai berdekap kencang. Hembusan angin kembali datang yang membawa serta bau busuk yang sangat menyengat. Rasa merinding kini mulai menyelimuti. Peter, panggilan Atun perkedel lirih dengan rasa cemas, khawatir, dan bercampur takut. Perkedel pun bangkit untuk mencari Peter. Hembusan angin yang membawa serta bau busuk seakan datang dan hilang. Langkah perkedel pun mulai melaju pelan, sembari memanggil lirih nama Peter. Ter, kamu di mana Ter? Sembari terus melangkah. Bau busuk itu serasa semakin menyengat, amat sangat menyengat. Perkedel berjalan sembari menutup hidungnya. Tak lama, suara geraman pun jelas terdengar. Peter. Lebih kencang perkedel teriakan panggilan. Dari mana suara geraman itu? Perkedel pun terus menyusuri asal suara geraman itu. Batu besar. Ya, sepertinya di balik batu besar itu. Atun pun memutuskan menaiki batu besar tersebut, memanjat bongkahan batu sembari merayap. Nampak lebih jelas suara geraman tersebut dan bau busuk pun semakin menyengat. Dari bawah suara geraman itu berasal. Sepertinya perkedel pun melempar pandangannya ke bawah dengan tangan mengangkat, membawa penerangan berbentuk seperti obor. Dan benar saja, geraman itu
bersumber dari suara Peter yang menggeram di balik bongkahan batu besar. "Ter, Ter, kamu nggak apa-apa kan, Ter?" teriak perkedel sembari menatap Peter dari atas bongkahan batu. Gak apa-apa, Del," jawab Peter terasa berat dengan suara yang terbata-bata. Geraman itu masih saja keluar dari Peter. "Kamu di situ aja, aneh bantu kamu, Ter." Gak usah, kamu di situ cukup membantu, Del," menjawab sambil menggeram. "Serius, Ter? Emang kamu lagi ngapain, Ter?" Lega. "Aneh lagi buang hajat, Del," jawab Peter lancar. "Sialan," jawab perkedel sembari berputar arah meninggalkan Peter. Peter pun selesaikan hajatnya dan mengubur semua kenangan dari makanan-makanan yang dimakan dari sesajen yang kini berubah menjadi ampas. Peter dan perkedel pun kembali bersantai di mulut goa sembari menghangatkan tubuh di dekat nyala api. Batang rokok kembali Peter bakar. Peter hisap dalam-dalam sembari membuka obrolan. "Kemarin aneh kira kalau kamu udah mati, Del. Maaf ya, Del. Soalnya pas waktu itu kamu gak gerak, terus pucet banget." Perkedel pun menangis, netesin air mata pas aneh baru cerita kayak gitu. Aneh pun memutuskan untuk menghentikan cerita. Takut Atun perkedel sedih. Justru sembari tersenyum dalam tangisannya, perkedel balik nanya, "Pas aneh kemarin dikira udah mati, aneh pucet. Pas aneh pucet, kelihatan cantik nggak, Ter? Kayak apa?" tanya perkedel sembari tersenyum canda. Cantik dari Hongkong. Orang mati kok cantik. Yang ada tuh nakutin. Terus kamu pengen tahu pas kamu pucet itu kayak apa? Kayak perkedel setengah mateng, jawabku sembari disusul tawa dari perkedel. Canda tawa kita lewati. Tak terasa lelah dan kantuk pun membuat tubuh ini secepatnya ingin merebah. Kita pun lelap dalam tidur. Tak terasa dinginnya malam terasa sangat menusuk-nusuk kulit dan tulang. Aneh pun terbangun. Sosok berambut panjang nampak dari belakang. Ada di hadapku. Beberapa kali jari mengucek-ucek mataku untuk memperjelas pandanganku. Benar, sosok itu perkedel. Aneh pun bangkit. Pelan-pelan aneh melangkah dan menempuk pundak perkedel dari belakang. "Del," panggilku. Sontak aneh kaget. Tiba-tiba perkedel nengok, berteriak kencang. Tangannya menyahut batang kayu yang ujungnya masih terbakar bara api. Langsung dia ayunkan menghantamkan batang kayu tersebut ke muka Peter. Perkedel nampak mengamuk membabi buta. Batang pohon terus-terusan diayunkan dan dipukul-pukulkan ke tubuh dan kepala Peter. Beberapa kali Peter bisa menghindar, namun karena saking cepatnya perkedel memukul Peter dengan batang kayu yang membabi buta, tepat di pelipis Peter pun terkena hantaman batang pohon yang perkedel hantamkan. Peter jatuh tersungkur, kepalanya terbentur batu dengan keras. Dalam tubuh yang terkapar, perkedel pun masih saja terus-menerus memukulkan batang pohon itu ke tubuh Peter. Seakan ingin membunuh si Peter dan berharap dia benar-benar mati. Batang pohon pun tak sengaja diraih tangan Peter yang dengan cepat Peter ayunkan untuk
menangkis pukulan perkedel. Batang pohon itu pun mengenai pundak perkedel yang membuat perkedel sedikit mundur, yang lalu terjatuh ke belakang karena tersandung akar pohon. Perkedel pun kembali bangkit dan kembali memegang batang pohon tersebut. Dengan cepat batang pohon diayunkan untuk memukul tubuh si Peter. Peter yang sudah tak berdaya dan tak memiliki tenaga lagi, hanya berpasrah jika nanti dia akan mati di sini dan mati oleh tangan sahabatnya sendiri. Dengan tatapan tajam dan wajah bengis tampak kejam, perkedel mengangkat batang pohon yang dengan cepat diayunkan dan dihantamkan tepat di kepala Peter. Dengan teriak kencang, perkedel menghantamkan batang pohon tersebut dan tiba-tiba tepat batang pohon di hadapan wajah Peter. Dekat, sangat dekat. Perkedel menghentikan gerakannya sembari terdiam menatap Peter. Lalu perkedel pun melempar dan membuang batang pohon itu. "Ter, Peter, Ter, Peter!" teriak perkedel histeris menatap keadaan Peter dengan wajah berkucur darah. Nampak tubuh lemah tak berdaya. "Ter, Peter, Ter!" Kembali perkedel teriak-teriak memanggil Peter sembari mengangkat tubuh Peter yang diletakkan di pangkuannya, mengelus wajah Peter sembari mengusap darah Peter yang menempel dan mengalir di wajahnya. Peter pun kembali membuka matanya, menatap cemas wajah perkedel sembari berbisik, "Kenapa kamu tega melakukan ini pada aku, Del?" ucap Peter pelan, seakan tak bertenaga dan lemah. "Aku? Mengapa aku? Kenapa aku?" teriak perkedel kencang yang berikut serta dua tangan yang menjabak-jabak rambut karena kebingungan akan apa yang terjadi. "Maaf, Ter, Ter, maafin aneh, Ter," teriakan perkedel histeris dan penyesalan yang dalam. "Aneh kagak tahu kalau itu kamu. Yang aneh lihat tadi, kalau sosok yang aneh pukul, yang aneh hantam, yang aneh serang itu bukan kamu, Ter, tapi sosok kakek-kakek tua yang nampak ingin menggerayangi tubuh aneh, Ter. Aneh takut. Aneh dalam keadaan yang aneh sendiri gak bisa ngendaliin." Teriakan-teriakan perkedel sembari menangis histeris. Nampak jelas sosok nenek tua dengan rambut yang teramat sangat berantakan, wajah keriput, tatapannya tajam dan wajahnya pun pucat, berdiri membungkuk di belakang perkedel. Tatap jelas apa yang Peter lihat. "Penunggu hutan ini ingin kita saling membunuh, Del. Awas, awas, menyingkir dari sisi ini, Del." Peter pun kembali mencoba bangkit, tapi tak mampu dan kembali terjatuh dan terkapar. Tawa yang memekik telinga terdengar jelas dari nenek tua yang berdiri di belakang perkedel. Perkedel pun membalikkan badannya, nampak kaget. Perkedel setelah tahu sosok di belakangnya, sembari mundur dan menarik bahu aneh. "Kalian akan tetap di sini. Kalian tidak akan bisa kembali," teriaknya berulang-ulang sembari ketawa yang nampak senang. "Dasar setan betina tua. Berdebah kau, setan betina. Kami berdua akan kembali. Tidak ada yang bisa memaksaku di sini dan memaksaku di sini kecuali Allah menghendaki," jawab Peter tegas. Perkedel bangkit dari tempatnya dengan cepat mengambil batang pohon yang dipegang Peter sebelumnya, berdiri memberanikan diri untuk menghadapi setan betina tua yang menggila. "Derajat kami manusia lebih tinggi dari bangsamu. Tidak sepatutnya kami takut pada bangsamu," tantangan perkedel pada nenek tua itu. Nenek tua itu pun diam dengan wajah penuh amarah, dengan tatapan yang seolah ingin mencengkram, menakutkan, dengan penampilan rambut awut-awutan
kepulan asap hitam bergerombol datang, berikut serta angin yang hembus kencang. Entah apa yang akan nenek tua itu lakukan. "Bocah kurang ajar!" teriak nenek tua yang dengan cepat merubah bentuk tubuhnya menjadi seekor burung gagak hitam tepatnya. Teriakan burung gagak jelmaan nenek tua itu seolah memanggil gagak-gagak lain datang. Kembali angin kencang berhembus, berikut serta suara teriakan gagak-gagak yang terasa melengking di telinga. Gagak itu banyak banget. Mereka memandang kami seolah ingin menyerang kami. Ane pun cuma bisa berdoa, pasrah dengan tubuh yang sudah sangat lemah. Satu gagak terbang, menabrak dan menyerang perkedel. Kembali gagak-gagak lain pun ikut berterbangan, ikut menyerang perkedel. Sembari teriak, perkedel memutar-mutarkan batang pohon tersebut demi untuk mengusir gagak-gagak yang datang menyerang. Tak sadar, beberapa burung gagak hinggap di tubuh Peter dan mematok-matok kulit si Peter. Peter pun hanya terdiam dalam pasrahnya karena tak mampu lagi bergerak. Perkedel pun kaget ketika mereka dan tanpa sadar banyak gagak yang mematok-matok tubuh Peter. Perkedel pun mengusir gagak-gagak dengan tangannya. Gagak terbang yang kembali menyerang. Untuk melindungi tubuh Peter, perkedel pun memeluk erat tubuh Peter agar tidak diserang gagak-gagak itu. Namun justru gagak-gagak itu hinggap bergerombol dan mematoki punggung perkedel. Peter dan perkedel pun terkapar pasrah dua-duanya. Mereka seolah hanya menunggu kematian tiba. Sinar biru datang, terbang dengan cepat, sangat menyilaukan. Apakah itu sinar kematian yang mau menjemput Ane? Gumaman Peter. Sinar biru itu seolah menghantam punggung perkedel yang dihinggapi burung-burung gagak hitam. Oh, ternyata sinar biru itu menyerang gagak-gagak hitam itu. Setiap kali gagak yang tertabrak sinar biru, gagak itu berubah menjadi asap hitam yang lalu lenyap dan hilang. Sinar biru itu berhenti tepat di depan kami yang berubah menjadi sosok pemuda berdiri membelakangi kami. Entah seperti apa wajahnya. Ane nggak tahu. Ane cuma bisa lihat punggungnya. Tak lama, ternyata sosok berpenampilan kerajaan yang pernah nolong Ane pun ternyata ada bersama pemuda di hadapanku, mengusir nenek tua yang entah kemana perginya. Sosok pemuda itu pun meminta kami untuk menutup mata sebelum sosok itu membalikan badannya dan berjanji akan membawa kami kembali ke alam kami. Kami pun menutup mata dengan sedikit mengintip. Ketika sosok itu membalikan badan, Ane lihat sosok pemuda itu. Sosok itu amat sangat mirip dengan sahabatku, yaitu Dennis. Tak lama, terdengar suara yang meminta kami untuk membuka mata. Dan ternyata kami melihat raga kami yang sedang terbaring di atas lantai. Ane toleh ke kanan. Dan ternyata di situ ada raga yang sedang bermeditasi, raga Dennis. Kembali sosok berpenampilan kerajaan itu meminta kami untuk menutup mata. Mata tertutup dan seolah Ane kayak dijorogin ke depan. Brak! Tak lama mataku terbuka dan ternyata kami ada di kamar yang tertidur di lantai. Nampak ini bangunan tua. Nampak wajah seorang sahabat ada di depanku. Dennis. Ane di mana, Din? Tanyaku. Kita ada di tempat mbahku. Terus perkedel mana? Di kamar sebelah, lagi ditemenin sama Lala. Setelah pulih,
Ane coba lihat-lihat sekeliling rumah ini, dan ternyata samping rumah ini adalah makam keluarga, makam trah bangsawan Jawa. Terima kasih Den, udah nyelamatin Ane, ucapku dalam hati.